keberanian, jiwa patriotistik, semangat, dan latihan saja belum cukup ketika kita berada di medan perang. Kadang di tengah kekacauan perang, keputusan kecil, rencana yang nyeleneh, atau trik yang kelihatan sepele bisa nentuin jutaan nyawa. Baiklah para penanda, selamat datang di episode Strategi Perang Terbaik. Kita mulai dari Perang Dunia Pertama. Perang ini terkenal banget sebagai Perang Parit, di mana kedua pasukan saling berhadapan, tapi nggak ada yang mau maju. Nah, strategi yang dipakai waktu itu adalah War of Attrition. Intinya sederhana, bukan siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling kuat bertahan, sampai di antara mereka ada yang capek sendiri. Di sini, Jerman dan sekutu udah kayak lomba maraton, yang membutuhkan ketahanan yang kuat. Banyak jenderal percaya bahwa kalau mereka menyerang musuh terus-menerus, walaupun cuma dapat beberapa meter tanah, lama-lama musuh akan kelelahan, kehabisan logistik, dan kehabisan moral. Strategi ini kelihatan simpel, tapi hasilnya berbuah tragis. Perang Verdun adalah salah satu perang yang paling brutal. Dasarnya adalah percobaan Jerman buat mengalirkan darah Prancis sampai habis, dan itu beneran dikatakan dalam dokumen strategi perang mereka. Hasil akhirnya, korban tewas dan luka di kedua sisi hampir seimbang. Jadi ya ini strategi memang adu endurance, menang-menangan stamina, tapi bayarannya nyawa manusia dalam jumlah yang mengerikan. Strategi ini emang kelihatan gak elegan, gak cerdas, tapi di era teknologi baru kala itu, ketika tank, pesawat, dan artileri musuh masih berkembang, strategi ini dianggap yang paling mungkin. Nah, masuk ke Perang Dunia Kedua. Semuanya berubah total. Jerman hadir lagi, tapi kali ini dengan strategi yang jauh lebih modern, jauh lebih efektif, dan jujur aja cukup menyeramkan. Namanya adalah Blitzkrieg. Blitzkrieg artinya adalah perang kilat. Ide dasarnya ya, jangan kasih waktu musuh buat mikir. Caranya gimana? Yang pertama adalah membombardir udara untuk bikin musuh kacau. Yang kedua, pasukan tank maju cepat, masuk ke jantung pertahanan musuh. Yang ketiga, infanteri bergerak setelahnya untuk mengamankan wilayah. Musuh jadi nggak bisa nyusun ulang formasi, komunikasi mereka rusak, tank mereka masih ketinggalan, dan ketika mereka sadar apa yang telah terjadi, Jerman udah jauh di belakang mereka. Contohnya adalah ketika tentara Jerman menyerang Polandia dan Prancis. Prancis itu sebenarnya militernya kuat ya, tapi mereka masih pakai mindset Perang Dunia Pertama, ngandelin parit dan benteng statis. Sementara Jerman, mereka nggak mau lagi perang lambat. Mereka mau cepat bam dan bikin musuh panik. Dan jujur aja, Blitzkrieg ini adalah salah satu strategi perang yang paling sukses dalam sejarah. Efek kejutnya luar biasa. Nah, strategi perang itu bukan cuma soal siapa yang punya senjata yang paling canggih. Kadang tipu muslihat jauh lebih mematikan. Nah, itu dia. Selama Perang Dunia Kedua, strategi ini cukup diandalkan. Yang paling terkenal adalah Operation Bodyguard, strategi untuk menipu Jerman menjelang The Day. Jadi gini, mereka bikin tentara palsu dari karet, tank palsu, pesawat palsu, bahkan pangkalan militer palsu loh, yang isinya cuma kayu dan balon. Jadi Jerman itu percaya bahwa sekutu itu akan menyerang di tempat yang lain, bukan di Normandia. Bahkan mereka itu sampai mindah-mindahin pasukan besar ke area yang salah. Bayangin ya, jadi lu perang gede-gedean, tapi kedar sama tank balon. Bahkan Jenderal Patton pura-pura jadi panglima pasukan palsu, biar makin meyakinkan musuh. Ini strategi yang kelihatan lucu, tapi menyelamatkan ribuan prajurit, dan jadi strategi yang menyebabkan salah satu faktor kemenangan terbesar. Sekarang kita geser dikit ke kawasan Pasifik. Seperti yang kita semua tahu, lawan utama Amerika kala itu adalah Jepang. Medan di Pasifik itu beda banget, penuh pulau-pulau kecil, garis suplai yang panjang, dan Jepang mempertahankan pulau-pulau itu sampai titik darah penghabisan. Jadi kalau Amerika menyerang semua pulau, mereka bisa sekaligus kehilangan ratusan ribu tentara. Dan Jepang nggak akan goyah. Akhirnya muncullah strategi jenius island hopping. Ini logikanya. Jangan serang semua pulau. Pilih pulau yang punya posisi-posisi strategis aja. Kuasai pulau itu, lewati pulau lain yang nggak penting, biarkan pasukan Jepang yang terisolasi mati perlahan tanpa suplai. Jadi intinya, Amerika nggak perang melawan semuanya. Mereka itu pilih-pilih target, memotong jalur suplai Jepang, dan bikin banyak garnison Jepang kelaparan secara taktik. Efektif? Sangat, tapi tetap brutal. Salah satu strategi besar yang jarang dibahas adalah Total War. Ini bukan strategi militer di medan tempur, tapi strategi negara. Total War artinya seluruh ekonomi, seluruh tenaga kerja, seluruh teknologi, bahkan seluruh budaya difokuskan untuk perang. Seperti pabrik mobil berubah jadi pabrik tank. Wanita masuk ke industri karena pria dikirim ke medan perang. Ilmuwan fokus bikin senjata, pemerintah mengatur suplai makanan, bensin, dan pakaian. Negara yang paling maksimal menerapkan Total War adalah Amerika,
Jerman, Inggris, dan Uni Soviet. Contohnya Uni Soviet, mereka memindahkan 1.500 pabrik ke wilayah timur, jauh dari jangkauan Jerman. Dalam kondisi kacau balau, salju, dan minim alat, mereka bikin pabrik baru, dan itu yang bikin mereka mampu memproduksi tank T-34 dalam jumlah yang gila-gilaan. Di sisi lain, Amerika jadi monster industri. Mereka bikin kapal perang begitu cepat, sampai Jepang menyebutnya kapal yang tumbuh dari tanah. Strategi ini membuktikan bahwa perang modern gak cuma di medan tempur, tapi di meja rapat, di pabrik, dan bahkan di dapur-dapur rumah warga. Nah, ini adalah salah satu perang yang paling keren, perang intelijen dan sandi. Britania punya Bletchley Park, tempat para jenius matematika. Salah satunya adalah Alan Turing, memecahkan kode enigma milik Nazi. Dengan memecahkan sandi itu, sekutu bisa tahu kapan kapal U-boat Jerman bergerak, kapan mereka serang, dan bagaimana pola komunikasi mereka. Ya, jadi kalau zaman sekarang kayak dihack gitu ya. Di Pasifik, Amerika memecahkan sandi Jepang sehingga bisa memerangkan perang Midway, salah satu pertempuran laut paling penting dalam sejarah. Jadi sementara orang di luar saling tembak-menembak, di balik layar, para pemecah kode ini memainkan peran yang gak kalah penting. Kadang mereka menyelamatkan puluhan ribu nyawa hanya dengan satu algoritma. Dan itulah beberapa strategi perang paling menentukan di era Perang Dunia. Dari perang stamina, serangan kilat, tipu muslihat, lompat pulau, perang industri, sampai perang pemecahan kode. Ya, kalau dipikir-pikir, setiap strategi ini mempunyai kesamaan. Manusia selalu bercoba mencari cara yang paling efisien untuk bertahan. Kadang strategi itu jenius, kadang sadis, kadang kejam. Dan sejarah perang dunia selalu kita ngasih pelajaran bahwa inovasi terbesar manusia sering muncul di masa-masa gelap. Oke, itu dia video kita kali ini tentang strategi perang dunia. Next, bahas apa lagi ya? Tolong bantu subscribe.